Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan kembali kali ini untuk sesi membahas mengenai cara membuat kaidah-kaidah pembuatan dan penulisan soal dengan tipe one base answer item development. Jadi seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa setiap tahapan kompetensi berdasarkan segitiga Miller ini menunjukkan bahwa setiap tahapan dapat diuji dengan beberapa jenis pertanyaan, soal atau tipe assessment. Pada level kognitif itu atau pengetahuan biasanya digunakan level knows dan knows how, di mana pada level knows how ketika seseorang diminta atau diuji mengenai pengetahuan tentang bagaimana menganalisis suatu konteks dan kemudian memilih satu jawaban itu menggunakan MCQ, case presentation, essay, dan extended matching. MCQ sebetulnya ada dua bentuk, yaitu yang satu adalah one base answer, kemudian satu lagi adalah true false gitu ya. Pada kali ini kita akan membahas one base answer dengan yang A-type atau tipe 1. Kalau one base answer R-type itu adalah yang tipenya menjodohkan. Tapi dalam kaitan kali ini pembahasannya kita akan lebih fokus pada one base answer yang tipe A. Jadi pada one base answer question, peserta ujian diminta memilih salah satu jawaban yang paling benar dari pilihan jawaban. Karena tadi harus memilih yang paling benar dari di antara pilihan-pilihan lain yang kurang benar, artinya tidak mutlak salah, maka soal-soal pada one base answer question ini memerlukan vignette, kasus, atau skenario klinis. Sebagai konsekuensinya, pilihan jawaban lain adalah pilihan yang kurang benar dan tepat dan bukan mutlak salah. Dan tentunya untuk level kompetensi knows how dan one base answer ini karena menganalisis suatu konteks klinis, maka ini menguji aspek yang penting bukan recall. Ini adalah struktur soal dari one base answer, ada kasusnya atau vignette-nya atau skenario-nya, kemudian ada pertanyaan atau lead-in, kemudian ada 5 opsi jawaban, ada 4 distraktor, dan ada 1 jawaban yang benar. Pada pembuatan kasus dan vignette atau skenario klinis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu fokus pada konsep yang penting, di mana konsep ini memerlukan aplikasi pengetahuan, tidak sekedar recall, membuat informasi yang penting, menghindari informasi yang berlebihan, dan tidak menjebak. Sementara untuk lead-in atau pertanyaan, sifatnya harus pertanyaan langsung, kemudian hindari frasa negatif seperti kecuali atau yang bukan, karena filosofinya adalah kita ingin memilih atau menguji keterampilan peserta untuk memilih sesuatu di antara yang paling benar, bukan memilih sesuatu yang salah. Jadi harus dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan langsung dengan frasa positif, dan harus menyambung ke opsi yang tersedia, yaitu dapat dijawab dengan opsi yang tersedia. Opsi atau pilihan jawaban merupakan sesuatu yang sifatnya homogen. Jadi kalau misalnya dia obat, obat semua. Kalau diagnosis, diagnosis semua. Kalau dia pemeriksaan lab semuanya gitu ya. Kemudian kalimat lugas, hindari kata-kata biasanya, seringkali, selalu, tidak pernah, dan semuanya karena sifat-sifatnya merupakan sifat yang relatif dan absolut. Kemudian opsi harusnya singkat, langsung menuju pada kata kuncinya. Lalu kita tidak menggunakan bukan salah satu di atas atau betul semua dan tidak ambigu. Itu adalah prinsip-prinsip pembuatan opsi. Nah, soal OBA yang baik atau soal one base answer yang baik adalah harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi harus merujuk kepada blueprint-nya, kemudian memiliki komponen kasus, pertanyaan, dan opsi jawaban. Ada tadi ya 3 unsur tadi sudah ada dan tidak memiliki yang disebut dengan technical flows atau kesalahan struktur soal. Ada 2 jenis item flows Bapak Ibu semua yang berhubungan dengan soal. Yang pertama adalah test wiseness, di mana peserta ini menjawab benar disebabkan lebih karena kemampuan menebak atau kemampuan menafsirkan soal yang sebetulnya bukan bersumber dari hasil analisisnya gitu. Kalau irrelevant difficulty adalah pertanyaan menjadi terlalu sulit untuk alasan yang tidak relevan dengan tujuan ujian. Jadi kalau kita analogikan ini sebagai tools pemeriksaan, maka kalau test wiseness adalah eh, peserta didik yang inkompeten mampu menjawab benar gitu.
Kalau yang irrelevant difficulty, peserta didik yang kompeten tidak mampu menjawab benar. Jadi ada yang satu adalah false positif, yang satu adalah false negatif begitu. Ada beberapa contoh misalnya seperti ini. Seorang pria berusia 60 tahun dibawa polisi ke UGD RS karena ditemukan tidak sadar di pinggir jalan. Setelah memastikan jalan nafas baik, maka dokter merencanakan pemberian terapi secara intravena. Apakah terapi intravena yang paling tepat diberikan? Nah, opsinya adalah pemeriksaan cairan cerebrospinal, glukosa dengan vitamin B1, CT scan kepala, phenytoin, diazepam. Kalau soal ini seperti apa? Maka ini adalah soal dengan jenis kesalahan grammatical cues, di mana pilihan jawaban distraktor tidak mengikuti atau berhubungan dengan stem soal. Kita amati lagi bahwa pada soal atau pada vignette yang ditanyakan adalah terapi intravenanya. Begitu juga dengan lead in. Lead in sudah betul, kalimat tanya, kalimat langsung, ringkas, apakah terapi intravena tepat diberikan, namun distraktornya tidak semua merupakan terapi intravena. Ada yang pemeriksaan, ada yang radiologi bahkan. Nah, ini disebut dengan grammatical cues, di mana pilihan jawaban distraktor tidak mengikuti atau berhubungan dengan stem soal. Ini contoh berikutnya, kriminalitas adalah A, terdistribusi sama di sepanjang ekonomi, B, lebih banyak terjadi pada kelas sosial ekonomi rendah, C, lebih banyak terjadi pada kelas sosial ekonomi menengah dan tinggi, D, indikasi primer pada kejahatan psikoseksual, E, telah mencapai batas toleransi bangsa. Kalau soal ini bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah contoh kesalahan dalam jenis logical cues, di mana pilihan jawaban biasanya jawaban benarnya adalah ada yang pada jawaban yang kompleks dan panjang. Ya. Selain itu juga ini bukan merupakan one base answer karena tidak memiliki vignette ya Bapak Ibu ya, tidak ada vignette-nya, tidak ada lead-in-nya. Ini adalah contoh soal berikutnya. Pada pasien demensia tingkat lanjut, tipe Alzheimer, terjadi gangguan memori titik 2. Bisa diobati secara adekuat dan lecitin, bisa merupakan sekuel dini dari Parkinson, tidak pernah terlihat pada autopsi dengan pengambilan neurofibrilasi, tidak pernah parah, dan kemungkinan terlibat pada sistem kolinergik. Nah, soal seperti ini mengandung kesalahan yaitu namanya absolute terms. Tadi ya, tidak boleh menggunakan kata selalu, tidak pernah pada pilihan jawaban. Karena biasanya sih yang selalu dan tidak pernah biasanya sih merupakan opsi yang salah gitu ya. Ini juga salahnya ada di tidak adanya vignette dan juga lead in-nya tidak bersifat kalimat tanya gitu ya. Tidak jelas ini sebetulnya apa yang ingin ditanyakan. Kemudian ini adalah contoh soal berikutnya. Secondary gain adalah dia punya opsi sama dengan maling ngering, paling banyak didapatkan pada pasien obsesif kompulsif, komplikasi berbagai macam penyakit dan mempunyai kecenderungan memanjang, tidak pernah ditemukan pada kerusakan otak. Ini adalah jenis kesalahan namanya long correct answer. Jawaban paling benar adalah pilihan yang paling panjang, paling spesifik, paling komplit. Kalau tadi sebelumnya apa Bapak Ibu yang pilihan jawabannya panjang? Nah, kita lihat lagi ya. Ini logical cues, pilihan jawaban yang kompleks dan panjang. Kalau tadi ini logical cues, kalau yang ini adalah kita lihat lagi adalah yang jawaban benarnya merupakan pilihan yang paling komplit bahkan. Jadi ada semua komponen. Yang lain cuman anonim, ada 1-2 aspek. Yang ini yang C ada sudah dia paling panjang, paling spesifik, dan paling komplit. Itulah long correct answer. Kemudian ini soal berikutnya, seorang pria berusia 28 tahun dibawa keluarga ke poliklinik karena tampak gelisah dan kebingungan. Pasien terus meracau dan merasa bahwa ia terperangkap dalam dunia tidak realistis. Apakah gejala yang paling mungkin terjadi pada pasien ini? Adalah pilihannya, ini adalah jenis kesalahan yang word repeats. Jadi, Bapak Ibu, kunci jawabannya adalah derealisasi. Namun, ada pengulangan kata atau frasa yang sama pada stem dan pada jawaban yang benar. Jadi, di sini sudah jelas disebutkan tidak realistis, opsinya adalah derealisasi. Ini merupakan contoh kesalahan yang word repeats. Ini soal berikutnya. Berapakah kemungkinan seorang wanita menjadi infertil setelah terjadi infeksi ginekologis?
A kurang 20%, B 20-30%, C lebih dari 50%, 90%, 75%. Ini adalah contoh kesalahan di mana data numerik tidak disebutkan secara konsisten. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat ya. Eh, Lebih dari 50% itu memiliki arti yang sama dengan 90% dan 75%. Ini adalah sesuatu yang membuat bingung para peserta sehingga ini dapat dihindarkan. Ini adalah soal contoh berikutnya. Pada uji klinik vaksin, 200 orang anak berusia 2 tahun diberikan vaksin untuk penyakit tertentu, dimonitor selama 5 tahun untuk penyakit tertentu. Pada kelompok ini, 85% tidak pernah terkena penyakit. Ini adalah contoh lead-in yang sering kita temui ya. Pernyataan manakah tentang hasil uji klinik yang salah? Yang pertama adalah bahasa pada pilihan jawaban tidak paralel, opsi jawaban tidak dalam urutan yang logis. Yang A ini kesimpulan, yang B adalah jumlah kasus, yang C adalah hubungannya sama subjek, dan yang D adalah efikasi. Dia tidak paralel dan tidak dalam urutan yang logis gitu ya. Kemudian ini salahnya lagi adalah lead in-nya menanyakan sesuatu yang salah. Ini harus kita hindari karena kita inginnya peserta didik memilih mana yang paling benar. Ini adalah contoh berikutnya. Ada suatu soal yang sangat rumit, Bapak Ibu ya. Ini merupakan stem soal yang bersifat menjebak, sangat kompleks, namun tidak informatif. Jadi ini mahasiswa sebetulnya hanya diminta mengurutkan saja, tapi ini ya tadi soalnya kompleks dan tidak informatif. Ini sebaiknya kita hindari. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengecek apakah item yang sudah Bapak Ibu bangun itu sudah memenuhi kaidah atau belum, yaitu dengan close the option rules. Jadi ini adalah contoh close the option rules. Seorang laki-laki 55 tahun dibawa ke IR karena chest pain sejak 1 jam yang lalu dan tidak hilang karena istirahat. EKG menggambarkan ada segmen elevasi ST di lead V1 dan V4. Manakah arteri yang paling mungkin menyebabkan gejala? Ini adalah contoh soal jika kita tutup pilihan opsi jawabannya, apakah masih bisa menjawab? Masih bisa ya Bapak Ibu ya, karena sudah sangat jelas ini soalnya seperti apa. Dia ada myocard infarct dan ada gambaran ST elevasi di suatu lead V1 dan V4. Ini sebetulnya menggambarkan di mana lokasi sumbatannya pada pasien ini. Lead in-nya adalah manakah arteri yang tersumbat pada kasus ini. Ini sudah sangat jelas, maka opsi jawabannya adalah pasti arteri. Ini memenuhi kaidah close the option rule karena memang betul. Jadi walaupun tanpa melihat opsi, peserta yang sudah kompeten atau menguasai bidang ini pasti bisa menjawab dengan benar. Nah, ini adalah beberapa contoh ketika kita berusaha merubah sesuatu soal ya. Jadi yang awal-awal cara kita mereview adalah kita cek dulu strukturnya sudah ada semua atau belum, ada vignette tidak, ada lead in atau tidak, kemudian ada opsi atau tidak. Kemudian kita coba dia dengan close the option rules, apakah bisa menjawab, kemudian apakah vignette-nya berfungsi. Itu adalah cara kita mereview soal. Kemudian dari yang soalnya seperti ini, contohnya ya, ini kan juga lead ini tidak jelas, apa sih arti segmen ST gitu ya. Ini tidak berfungsi vignette Bapak Ibu, karena itu sebetulnya pertanyaan yang recall. Ini dirubah menjadi seperti ini. Jadi ada kasusnya, dan ditanyakan mana sih action potensial yang paling mungkin terjadi gitu. Ini adalah contoh yang lain. Ini adalah contoh soal yang item analisisnya sangat susah, difficulty index-nya 0, artinya tidak bisa menjawab dengan benar. Ternyata setelah dicek, ini adalah kunci jawabannya salah. Kemudian kita coba lagi dengan seperti ini. Kita coba dengan close vignette-nya ada, cukup jelas. Kemudian lagi-lagi lead in-nya tidak tidak bermakna karena tidak menggunakan vignette pun lead in-nya mahasiswa tidak perlu melihat vignette begitu untuk menjawab soal ini. Jadi ini pun kita ganti dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ada beberapa cara kita untuk dapat merubah beberapa hal ya. Ini seperti ini contohnya adalah tidak ada vignette-nya sama sekali, nggak pakai kata tanda tanya,
atau ini bahkan sudah tidak ada vignette-nya, lead in-nya bukan kalimat tanya, dia bahkan dengan kata is not atau kecuali, ini kita hindarkan. Itulah Bapak Ibu, jadi bagaimana sih kita melakukan peer review? Yang pertama kita lihat dulu apakah ini sesuai dengan blueprint-nya, apakah memang ini ada inline dengan apa yang diajarkan, kemudian kita cek substansinya, apakah betul kasus dan kunci jawabannya, kita coba cek dengan close di option rows, setelah itu nanti baru kita cek technical flows-nya. Itu Bapak Ibu video singkat mengenai cara membuat soal one best answer dan bagaimana cara kita melakukan self assessment atau self review. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya.